balik lagi di channel aku Kiara Leswara. Dan hari ini aku bikin video yang persiapannya tuh paling lama karena kayaknya membutuhkan waktu setahun ya untuk bikin video ini. Sesuai judulnya, kamu bisa lihat hari ini aku bikin video empties. Jadi di video empties itu adalah kumpulan produk-produk yang aku udah habisin. Jadi kalian bisa lihat nih produk apa sih yang udah Kiara pakai gitu. Terus kayak reviewnya gimana. Gak mesti apa yang aku suka banget, bisa jadi emang ya udah aku pakai aja gitu. Dan gimana sih pengalaman aku pakai produk itu. Jadi ya udah tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya. Kaca. Jadi aku tuh udah siapin di segambreng gini. Ini kayaknya nggak ada yang makeup sih guys, tapi jadi sih cuman skincare, body care, hair care gitu. Karena ini sejujurnya ibu aku tuh udah kesel kayak, lah cepetan buang nggak semua itu. Sebenernya kayak, no ini buat empties, jadi tunggu dulu gitu. Emang aku juga udah gak sabar. Pertama produk yang gede banget ini yang udah empty, Fresh Pop Blue Mojito Micellar Shampoo. Ini aku udah pernah bahas juga di favorites aku tahun lalu, kayak sekitar bulan April. Aku sebenarnya pernah pakai nih 2017 waktu dulu aku ke Korea sama Laneige. Terus nyobain kecil gitu. Terus waktu tahun lalu kan seperti kita tahu terjadi kejadian fenomena alam, yaitu gue jatuh cinta sama drakor. Dan di pas nonton Kim Bokju itu si Bokju suka banget shampoo ini, ya iyalah bu, dia kan ambasador ya kalau nggak salah. Jadilah aku beli lagi di Shopee dan ternyata wanginya masih sama, masih enak, segar. Cuman somehow kalau yang aku rasain kadang-kadang dia ngasih ada sisa-sisa residu gitu loh ternyata. Kalau misalnya kayaknya keringnya nggak sempurna atau ngebilasnya nggak sempurna gitu. Jadi aku sempat ganti-ganti lagi sih sama yang lain. Dan sebenarnya kayak kalau shampoo tuh aku juga emang lebih eksperimental anaknya gitu dibandingkan kalau kayak skincare kan gue kayak takutan banget. It's a good fresh shampoo, wangi banget dan sangat ringan. Tau kan shampoo yang bening gitu loh, bukan yang creamy, jadi nggak bikin lepek. Is recommended ya kalau kamu emang lagi pengen mencoba shampoo lain yang bikin rambut kamu wangi dan bersih dan berasa enteng gitu bisa. Kayak kalau misalnya dibilang kayak bener-bener life changing, bikin rambut aku jadi kayak bagus banget kayak di iklan-iklan gitu, enggak sih. Kenapa namanya Micellar Mojito? Karena dia tuh ada kayak micellar water gitu loh, teknologi bersihnya. So the next big thing di sini ada si Avène Eau Thermale. Ini tinggal sedikit udah nggak bisa disemprot lagi, jadi aku makanya masukin ke sini. Kalau reviewnya gimana? Mungkin kalau kamu baru follow aku, kamu belum tahu kalau aku tuh emang cinta banget sama produk ini. Tapi kalau kamu follow aku dari lama sih kamu tahu bahwa this product is legendary karena dia itu sebelum aku kenalan pakai skincare aneh-aneh macam-macam lainnya, produk yang kayak di luar dari sabun cuci muka dan moisturizer tuh ini yang aku beli dulu karena udah sering dengar juga dari dokter dan lain-lain itu bagus. Dan emang kalau dari zaman dulu nih sebelum aku pra kejerawatan ini, aku kan misalnya kayak suka gampang merah, gampang beruntusan. Merah tuh bukan yang kayak merah meradang gitu sih, tapi gue nggak ngerti kayak alergi gitu loh. Jadi misalnya sabun cuci mukanya terlalu keras apa gimana itu pasti langsung kayak bercak-bercak merah kecil-kecil begitu loh semuka. Terus kasih ini tuh biasa tenang, dan makanya aku selalu punya ini sih gitu kemarin-kemarin juga karena jaga-jaga aja kalau misalnya kulitnya lagi rewel. Ini nggak yang hydrating gitu ya FYI, ini buat soothing guys. Dan aku juga lumayan kaget karena dia itu udah nggak ada ya di Watson. Waktu itu aku coba cari terus kayak udah nggak ada mbak, udah setahun. Terus kayak gue mau nangis sih. Mungkin sekarang eksklusif di klinik, nggak ngerti juga, tapi akhirnya aku nemu di Instagram apa ya, di Instagram gitu. So the next one adalah dari L'Oreal. Nah ini tuh ketinggalan ya waktu kemarin aku nge-review Best Skincare 2020. Ini sebenarnya kayaknya udah botolnya ada satu lagi tapi udah kebuang, nggak ngerti juga. Pokoknya ini eye makeup remover yang aku suka banget dari L'Oreal. Very gentle, very effective. Nggak pakai acara pedih, nggak pakai acara minyakan yang terlalu over. Ini ngaluruhin lem bulu mata, terus kayak maskara, terus eyeliner tuh dengan mudah banget. Untuk experience-nya yang sangat nyaman dan nggak bikin aku juga kayak apa ya, jerawatan gitu di mata, enggak sih. Jadi menurut aku ini worth it banget sih, dan seringan diskon kalau di e-commerce gitu, jadi you might wanna check it out. Terus lagi Dermasidium, kayak kalian udah tahu juga ini one of my favorite sabun cuci muka. Sekarang aku lagi nggak pakai sih, cuman dulu aku ada masa aku suka banget sama ini, makanya ini udah habis. Mamaku percaya banget sabun ini malah ngebersihin sampai makeupnya, karena kata dia kayak kalau aku tes nanti aku pakai micellar water udah bersih gitu. Mau pakai light makeup bisa ya, hilang pakai ini doang. Cuman kalau aku pribadi sih dulu pakai ini sebagai ya udah second cleanser, karena ini range yang Sebium. Kalau kamu belum tahu, by the way Sebium itu tuh buat kamu yang oily
combination. Jadi dia itu bisa ngebantu buat ngontrol produksi minyak berlebih di kulit kamu, dan jadinya nanti in the long run dia itu bakal ngebantu supaya kulit kamu tuh nggak mudah jerawatan, karena dia juga setahu aku ada lactic acidnya tuh, jadi tuh dia ada eksfoliator dikit. Aku sih sebenarnya emang anaknya terlalu eksploratif aja mungkin jadi kadang-kadang kalau sabun cuci muka tuh kalau misalnya nemuin kayak ada yang baru nih gentle gimana gue ganti. Sebenarnya kalau misalnya gue bukan beauty vlogger gitu mungkin I would stick to this, kayak ya udah it works well, very gentle, efektif, ngebersihin kulit, terus kayak ya udah sih kayak nggak macem-macem gitu, nggak aneh-aneh. Dia ada fragrance-nya sih di urutan terakhir, makanya wangi kan, cuman ini sih di aku nggak masalah. And then the next one adalah dari Crave Beauty Matcha Hemp Hydrating Cleanser, which I repurchased. Jadi aku juga sekarang lagi pakai ganti-gantian. Si Matcha Hemp ini kalau kalian belum tahu, dia brandnya punya Lia Hyu, Korean American YouTuber yang emang keren banget channelnya. Untuk si Matcha Hemp ini cleanser mereka yang sangat-sangat lembut dan lembab di kulit. Soalnya isinya tuh ya matcha dan hemp seed gitu loh. Jadi kalau kalian berharap sabun cuci muka yang bikin keset gitu, this is not it, karena ini bener-bener bikin kayak setelahnya tuh halus, lembab, halus, kayak abis minum air putih banyak gitu, paham nggak? Bentukannya tuh kayak dia gel warna hijau gitu. Aku nggak ngebuka yang ini karena ini pasti sisa dikit, tapi udah lama jadi a little bit ew. Tips dari aku kalau mau pakai ini adalah kayak kamu giniin dulu di tangan kamu, baru kamu kasih air, karena kalau kamu kasih air langsung dia suka licin, dia kabur nanti di wastafel gitu sih. Kayak kita belum kelar di persabun cuci mukaan ini, masih ada ini satu juga yang empty dari Bioderma, ini Atoderm Gel Douche. Kalau Atoderm ini buat lebih ke kamu yang punya normal to dry sensitive skin. Ini bisa buat mandi karena namanya gel douche, jadi shower gel sebenarnya, tapi bisa buat muka juga, bahkan bisa buat bayi. Kalau ini tuh dia nggak yang ngontrol minyak gitu kayak yang tadi, tapi ini masih bagus juga dan ngebersihinnya lebih kayak udah ngebersihin aja gitu, ngerti gak sih? Nggak akan mengiritasi kulit gitu loh, jadi bener-bener pure ngebersihin aja sih kalau ini gitu. Aku pakai ini dua-duanya buat mandi sama buat muka juga waktu pada saat itu. Untuk cleansing balm ini dari Gentle Hour, kalian juga pasti udah tahu aku secinta itu sama ini. There's a local brand, harganya yang lumayan lebih pricey dibanding brand-brand lokal lainnya, tapi menurut aku it's worth every penny karena dia formulanya tuh berasa sih luxurious banget. Bahkan kalau dibandingin sama cleansing balm luar, kayaknya ini favorit aku sih emang, kayak dibanding cleansing balm yang pernah aku coba gitu loh. Jadi it says a lot menurut aku. Kayak aku lumayan sering coba-coba cleansing balm, cleansing oil. This one though, oh my god, dia tuh punya kayak formula avocado sama almond oil. Jadi si balmnya itu pas kalian ambil itu tuh kayak nggak kayak lilin, ngerti gak? Jadi kayak krim, almost kayak krim, kayak balm yang super soft. Terus kayak pas kalian melt gitu di tangan itu tuh langsung kayak menjadi minyak yang milky gitu, paham nggak? Aneh ya. Jadi tuh kayak pas kalian ngebersihin tuh dia bisa banget ada playtime buat kalian ngegosok-gosoknya, karena ada beberapa cleansing oil atau cleansing balm yang terlalu minyak tipis gitu, jadi tuh kayak agak susah juga buat ngangkat si kotoran-kotorannya. Baunya tuh nggak aneh, karena beberapa cleansing balm baunya aneh karena minyak-minyakan kan isinya. Nggak perih di mata, that is a huge plus. Dan ya overall menurut aku ini enjoyable banget sih. Kalau misalnya lagi ada diskon, you might want to check this out. Nah, another cleansing balm yang aku habisin juga, ini adalah dari Moringa Cleansing Balm. Ini dari brandnya E-Nature, brand Korea gitu. Ini aku justru malah nggak begitu suka ya, karena menurut aku ini tuh perih banget di mata aku. Somehow gue nggak ngerti kenapa. Dan baunya tuh dia agak-agak kayak citrusy gitu, jadi kadang malah terlalu nyengat. Kalau di aku suka yang calm aja baunya. Daya bersihinnya sih kayak ya udah gitu. Menurut aku kalau untuk make up lebih jago yang si tadi Gentle Hour. Kalau ini kayak ya udah, kalau aku pakai ini dulu tuh pas kalau misalnya aku cuma pakai sunscreen doang atau kayak bedak tipis, aku bisa kayak lagi heavy makeup, aku pasti selalu percayain si Gentle Hour gitu loh. Terus lanjut lagi, ini randomly ada hand wash, ini dari Wardah Nature Daily. Ini sebenarnya udah botol kedua. Botol pertamanya tuh belum yang kayak gini nih, yang masih kayak botol agak tinggi gitu, juga udah habis. Ini bener-bener sabun cuci tangan yang super enak banget, wanginya tuh wangi banget karena dia ada aloe vera sama ada green tea juga, ada tea tree oilnya juga. So kalian bayangin aja seseger apa baunya. It cleanses our skin perfectly. Dia ada micellar teknologinya dan juga dia melembabkan karena ada aloe vera ya. It's a very good option kalau bingung mau beli sabun cuci tangan seperti apa. Oh lanjut, ini ada moisturizer dari JoyLab yang Skin Otic. Jadi dia ada probiotiknya. Dia bentukannya kayak jelly gitu, kayak gel cream. Bagus banget buat kulit kamu, to repair your skin barrier. Buat yang lagi bingung mau pakai moisturizer apa, mungkin kayak pengen ada sesuatu yang lebih dari moisturizernya tapi juga nggak mau yang terlalu active ingredients yang gimana banget, you might want to try this one karena probiotic is good for everyone gitu loh, buat every skin type. So aku bagus, jadi bisa dicoba ya, dan ini cukup melembabkan kalau menurut aku.
Another one adalah dari Lancome yang Advanced Genifique ini. Itu udah lama banget sih aku pakai ini ya, kayak udah tahun 2019 ya ngabis ini. Ini tuh sebenarnya kayak activating concentrate gitu. Jadi dia tuh dipakai stokku pre-serum kalau aku nggak salah ya. Intinya apa sih yang aku rasain dengan si produk ini? Aku ngerasa bener-bener kayak tekstur ya. Dari segi tekstur, muka aku berasa sangat lembut dan halus, kenyal-kenyal gitu loh. Paham kan? Kayak kulit sehat aja gitu. Cuman aku nggak pakai lagi sih sekarang kalau pas lagi ada acne atau gimana gitu, karena fokusku belum di situ. Ini bagus kalau buat kamu yang kulitnya nggak begitu bermasalah. Nah, buat yang acne, kalau aku sih saranan sih ini juga udah habis, Duvadderm Clarifying Serum. Ini bagus buat maintain aja, bukan buat yang kayak ngobatin spot treatment gitu. Ini buat dipakai seluruh muka. Ini isinya BHA, molekuler BHA 0,5%, jadi nggak begitu tinggi, tapi juga cukup lah untuk kamu nge-maintain supaya pori-pori kamu tuh bersih terus. Buat yang acne prone, kalau saran dari aku sih paling maintain pakai BHA sih, karena aku tahu ya rasanya kita bersihin muka ya pengen pakai produk yang apa, terus tiba-tiba kayak ya ada acne lagi, karena sebenarnya belum tuntas gitu loh. Jadi kalau dari aku sih yang sudah berkali-kali mengalami ini, sembuh dari dulu acne-nya. Ini juga bagus, Acne Shot dari Duvadderm. Ini juga udah abis, bis. This is one of my favorite spot treatment, karena basically dia itu ada 2% molekuler BHA-nya, Northern Truffle sama ada Caviar Lime. Dia magic sih menurut aku, dia bener-bener ngebersihin apalagi jerawat-jerawat yang mendem-mendem gitu. Cepet pakai ini hitungannya kayak 3 harian tuh udah progres banget. Kalau yang mendem padahal kan biasanya semingguan ya. Kalau yang udah timbul sih biasanya lebih cepat lagi. Terus lagi ada juga ini Suncut UV Protect Spray SPF 50+. Aku love hate sih sama dia. Aku love ya karena dia itu ringkas buat nge-touch up sunscreen, tapi hate-nya karena dia terlalu oily kalau di aku kelihatannya. Kalau aku sih pribadi udah nggak pakai sih sekarang karena it's too greasy for my liking gitu. Aku dulu terakhir pakai ini waktu aku awal Januari 2020 waktu aku ke Singapura, ingat aku, karena gue traveling kan panas, kadang-kadang apply. Bagus kalau buat kamu yang sering ke outdoor, cuman kalau bagi gue yang di dalam rumah sih gue lagi nggak pakai sih. Pacarku kan suka sepedahan, jadi dia aku bekalin ini banyak banget gitu, karena mereka kan kadang-kadang suka tidak sadar ya bahaya sinar matahari gitu ya, bukan masalah warna kulit atau apa, tapi bahaya aja gitu. Jadi ini sih, dan he loves it karena mudah pakainya gitu. Ini ada shampoo lagi ternyata dari L'Oreal Professional Seri Expert yang Pro Longer. Udah habis, empties juga. Reviewnya gimana? Jujur nih botolnya kecil sih, jadi gue makanya baru berapa kali kan, dan gak yang terlalu gimana banget. Tiap abis keramas pakai ini, itu tuh rasanya rambut tuh kayak agak badai gitu ya. Jadi kayak kalau tadi kan aku bilang kan cuma kayak yaudah fresh dan kayak gak lepek aja. Tapi kalau ini tuh rambutnya berasa kayak lebih kayak jatuh, paham gak? Kayak kalau kalian abis cream bath di salon gitu loh. Jadi kayak si helaiannya tuh lebih ada bobotnya gitu loh, jadi pas disisir tuh kayak lebih bagus gitu jatuhnya. Apa mungkin tuh ini aja kali ya, sugesti. Tapi ya masuk akal sih, karena dia memang yang kayak buat seri expert ini kan. Sebenarnya ini buat manjangin rambut, cuman kalau aku pribadi sih nggak ngerasain gimana banget, karena aku baru nyobain segini doang gitu. Jadi belum banyak amat sih rambut aku. Ini moisturizer lagi dari Crave Beauty. Ini botolnya tuh sebenarnya ada satu lagi yang udah habis juga, dan sekarang aku juga masih punya satu lagi yang aku buka. Jadi aku lagi OTW botol ketiga. Moisturizer sangat simple buat kamu yang mukanya lagi berewel banget dan agak berminyak. Jadi pakai ini karena dia ringan, nggak yang lengket gitu loh. Nah, nggak terlalu heavy juga. Dia tuh water cream, jadi bahan dasarnya tuh air, dan cuma ada 10 ingredients, minimal banget ingredientsnya. Gak usah takut kayak bakal apa ya efeknya ke muka gue, apakah bakal clash sama produk lain, nggak akan gitu. Jadi kalau aku sih so far waktu itu pakai ini, inget banget pas lagi healing itu ngebantu banget. Dan sekarang aku juga pakai obat dokter, tapi sama dokternya masih boleh dipakein moisturizer sendiri, dan kebetulan aku tuh lagi buka ini, jadi ini aku suka banget gitu, kayak aman aja gitu. Terus ada masanya juga, aku suka banget sama ini guys. Ini Sisica Pair-nya Dr. Jart. Jujur aku udah agak lupa sih kapan aku pakai ini karena udah lama banget. Jadi kayak kalau misalnya lagi ada yang perih-perih di hidung atau dimana, aku pakein ini. Krimnya agak hijau gitu, jadi kalau kalian gampang merah pasti suka ini. Dan dia itu tapi kayak lebih kayak salep sih gue ngerasanya, karena tebel banget. Jadi bukan moisturizer yang nyaman dipakai gitu loh, dan agak greasy juga, tapi oke sih, ya itu centella gitu. Jadi buat kulit yang lagi rewel bisa buat tenangin. Cuman memang product experience-nya agak annoying gitu menurut aku, karena agak susah di blend gitu. Another moisturizer kategori yaitu Pink Angel, kan tau juga. Nah bedanya kalau si Pink Angel sama si Crave ini, aku ngerasa kalau Pink Angel tuh lebih thick ya dari segi tekstur dan lebih glowy, lembabnya tuh enak gitu. Cuman emang dia lebih ada efek kayak glowy-glowynya gitu loh. Jadi itu masalah preferensi aja sih. Ini bener-bener kayak bis. Dan pas aku look back, jadi kan aku waktu itu trial yang aku nge-review itu kan aku cobain lumayan lama kan tuh. Itu aku ngerasa kulit aku stabil banget loh pakai Pink Angel. Dan setelahnya tuh aku sempat trial produk lain, berasa muka gua nggak seenak pas gue lagi bener-bener
rajin pakai pinggang gel buat aku review itu, ngerti gak sih? Jadi I would say that is very good. Lanjut lagi, ini ada Sada, ini adalah Senja Resting Glam Face Makeup Remover. Jadi buat kamu yang nyari local brand buat punya eye makeup remover yang bagus juga, ini juga bagus. Kenapa ya aku nggak repurchase kamu ya? Aku lupa. Ini bagus, aku juga baru ingat karena baru buka ini. Ini udah lama sih aku punya. Ini kencang juga ngapus makeupnya. Dia bisa ngapus waterproof makeup dan super gentle. Iya sih, oke sih, gue jadi pengen beli lagi. Ini bagus nih, opsi bagus. Ini dari Duvaderm juga. Kalian pasti udah tahu ya microfoam cleansernya. Aku udah sering banget bahas ini. Intinya it's a good foamy cleanser yang gentle di kulit aku. Hasilnya lembut dan dia tuh nggak ada sabun dan nggak ada sulfatnya, dan dia tuh pH balance. Buat yang kulit lagi bermasalah juga bisa menjadi opsi juga. Oke. The next one ini dari Bioderma lagi. Guys, this video is not sponsored. Cuman emang gue orangnya kalau udah cocok sama satu brand biasanya suka berulang-ulang beli. Kalau kalian lihat patternnya ya tadi di sini. Si Atoderm ini yang Ultra Nourishing Anti Irritation Shower Oil. Ini sabun mandi tapi bentuknya itu minyak. Jadi kayak gel minyak gitu loh. Gak ada busanya dan gak usah berharap hasilnya keset sama sekali. Ini bener lembab dan lembut, bisa buat baby juga. Aku abisin sih, cuman aku rasanya nggak begitu kayak mandi kalau pakai ini karena terlalu bener gentle-nya tuh di titik ini minyak kan. Jadi yang aku lakukan adalah biasa aku sabun mandi biasa, terus abis itu ini second soapnya, jadi biar coatingnya tuh lembut gitu loh. Jadi tetap berasa bersih tapi tetap lembab juga gitu, ngerti nggak? Jadi pakai ini sih. Ini bagus juga nih buat kamu yang super kering, pasti suka deh kayak gini. Masih di Bioderma Sensibio H2O, ya udah gak usah ditanya lagi lah ya. Ini micellar water yang oke banget, dermatologist juga pada suka pakai ini dan nyaranin pakai ini. Bersihnya tuh dapet, terus lembutnya juga dapet. Ya ini anti gagal lah kalau di aku sih. Cuman aku emang setelah pakai ini aku cuci muka lagi guys gitu. Jadi nggak langsung bawa tidur gitu. Udah sih, paling hal-hal dikit-dikit lagi. Ini ada kutus-kutus kemasan lama. Udah tau lah ya, kutus-kutus tuh bagus banget buat kamu yang suka gampang masuk angin, gampang pegel, gampang pusing. Punya deh kutus-kutus itu biasanya bisa menyembuhkan simptom-simptom jompo kamu itu gitu. Dipijit-pijit aja di leher atau di perut gitu. Itu enak banget. Terus sanitizer ini ada dari si Jakel. Ini dia punya sanitizer enak loh spraynya dan isinya banyak. Wanginya wangi banget, seger gitu, bisa jadi opsi. Dan botolnya itu spraynya bagus. Ini udah habis sih sayangnya, jadi aku gak bisa nyentuhin. Bisa jadi opsi. Tapi kalau misalnya mau coba juga, ada juga yang bagus yang aerosol ini dari Rip It. Kan gue kesel ya isinya tuh dikit banget. Tapi kalau mau beli yang gede juga gue males bawanya. Jadi ya itu sih. Cuman ini anaknya bebereng kayak gini loh guys. Gitu. Jadi nggak begitu ribet kalau misalnya mau nyemprotin permukaan gitu-gitu. Itu dia empties aku karena seringnya nyobain produk lain, jadi mungkin banyak juga produk yang aku sebenarnya suka banget atau gimana, tapi juga belum empty, jadi nggak bisa aku masukin sini. Tapi ya itulah, aku ngumpulin 1 tahun 2 tahun ini yang bener-bener abis bis. Semoga kalian terhibur, dan kalau emang suka nanti aku kumpulin lagi sampah-sampah aku buat aku bikinin empty tahun depan atau 2 tahun lagi. So yeah, thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video and had a great time with me. I'll see you guys soon on my next video. Annyeong! Stay safe everyone. Bye bye.